Pleasing your God, not humans. Aku udah bangun nih. Itu dia yang kucari. Aku harus makan bubur itu. Gimana caranya ya? Mama, tapi gimana ya biar Mama tahu? Aha, aku ada ide. Yes, berhasil. Kamu lapar ya? Wah, enak banget. Siapa yang mengajari seorang bayi untuk caper atau cari perhatian dari mamanya? Sepertinya tidak ada yang perlu mengajari seorang bayi untuk bisa menangis agar mamanya tahu kalau sang bayi sedang lapar dan memerlukan makanan ataupun meminta untuk digantikan popoknya. Cara untuk caper pun terus berubah ketika seorang bayi bertumbuh dari bayi menjadi balita, kemudian menjadi anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan sampai lansia. Siapa sih yang gak mau diperhatikan orang lain? Seperti seorang anak yang pulang membawa hasil ujian yang bernilai 100 untuk mendapatkan pujian dari orang tuanya. Seorang pria menunjukkan keahliannya bermain gitar, menyanyi untuk memenangkan hati sang wanita idamannya. Seorang pemuda wanita tiba-tiba menangis biar ada pemuda pria yang menawarkan bahunya kepadanya. Seorang karyawan datang ke kantor tepat waktu, kerja dengan rajin menyelesaikan pekerjaan sebelum deadline agar bosnya terpukau sehingga kemudian si bos akan memberikan bonus serta kenaikan jabatan. Kita terbiasa dengan budaya menunjukkan segala keunikan maupun kelebihan kita agar bisa dilihat dan dipuji orang lain. Ya, kebiasaan caper sepertinya sudah melekat di dalam sendi-sendi kehidupan setiap manusia, sudah merasuk ke semua aspek kehidupan kita, termasuk juga dalam kehidupan kerohanian kita. Namun apakah sebagai seorang murid Kristus kita perlu menjadi murid yang caper? Perlukah kita caper rohani? Caper rohani itu dilihat siapa sih? Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 1, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga." Ada satu frasa yang menarik di sini, kewajiban agama. Apa yang terlintas di pikiran saudara ketika saya mengatakan kata tersebut, kewajiban agama? Berdoa, baca Alkitab, berpuasa, berbuat baik, memberi sedekah, memberikan persembahan ke gereja, terlibat dalam pelayanan, pergi bermisi, dan sebagainya, bukan? Ya, semua itu memang benar. Itu adalah bagian dari kita melakukan praktek-praktek keagamaan, latihan-latihan rohani kita. Namun apakah hanya sekadar semua kegiatan rohani tersebut yang dimaksudkan oleh Yesus dalam perkataan ini? Bukankah di pasal sebelumnya kita dapat memperhatikan bahwa Yesus selalu mengungkapkan makna yang lebih mendalam dari pengajaran agama yang dipahami oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Kalau kita memperhatikan Alkitab bahasa Inggris, kata kewajiban agama ini diterjemahkan menjadi righteousness, yang berarti kebenaran. Dalam bahasa aslinya, kata ini juga diterjemahkan sebagai kebenaran. Kebenaran ini bukan hanya asal kebenaran dalam pengertian umum, tetapi kebenaran yang berkaitan dengan kebenaran yang bersifat spiritual, kebenaran yang terpancar dari hati yang kudus, kebenaran ilahi. Kewajiban agama seharusnya mengantarkan murid-murid Yesus kepada kebenaran yang ditentukan oleh Allah. Ya, saya rasa saudara setuju, bukan? Tetapi mengapa saya memakai kata seharusnya? Mungkinkah ketika melakukan kewajiban agama, seseorang menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan? Di samping itu, masih ingatkah saudara dengan peringatan Yesus kepada murid-muridnya yang tercatat di Matius pasal 5 ayat 20? Di bagian tersebut, Yesus berkata kepada murid-muridnya agar mereka memiliki kehidupan keagamaan yang lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau tidak, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah para profesional yang sungguh memahami, menghafalkan, dan menjalankan Taurat dengan sangat ketat. Taurat versi para rabi Yahudi ini berisi 613 peraturan yang terdiri atas sejumlah perintah dan larangan. 613 poin ini dilaksanakan oleh para guru agama Yahudi dengan sangat teliti. Mereka memastikan seluruh peraturan dilaksanakan dengan benar agar mereka terlihat benar di mata Allah. Selain itu, para pemimpin agama ini juga mengajarkan seluruh peraturan yang ada kepada orang-orang Yahudi dan memaksa mereka untuk melakukannya dengan tujuan dapat menyenangkan Allah. Mereka juga berharap Allah dapat mengasihani mereka, memberkati mereka, dan membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Roma.
Namun sayang sekali, pemahaman yang salah di dalam memaknai Taurat telah mengakibatkan orang-orang Yahudi pada abad pertama tidak menemukan kebenaran di dalam Taurat. Padahal Taurat adalah firman Allah. Taurat adalah sebuah perjanjian kasih antara Allah dengan umatnya, di mana Allah menunjukkan kerinduannya untuk memiliki relasi yang intim dengan umat pilihannya. Malahan, komunitas Yahudi mendefinisikan Taurat sebagai suatu daftar panjang dari hukum yang sangat menakutkan. Para pemimpin agama Yahudi menjalankan perintah agama ini agar mereka dilihat oleh orang banyak bahwa mereka sebagai para guru telah menunjukkan cara hidup seorang umat Tuhan yang benar. Mereka ingin dilihat bahwa mereka memiliki hidup yang kudus. Mereka ingin dihormati oleh masyarakat sebagai orang-orang yang telah memberikan teladan dalam kehidupan beragama. Mereka juga ingin kelihatan rohani di tengah-tengah yang rohana. Di sisi yang lain, orang-orang awam melaksanakan Taurat karena dipaksa oleh rohaniwan mereka. Mereka takut dikucilkan dari komunitas umat pilihan jika tidak tunduk pada Taurat. Para orang Yahudi ini khawatir dengan hukum yang diberlakukan oleh mahkamah agama mereka bagi pelanggar Taurat. Mereka juga memiliki rasa yang ngeri dengan murka Allah yang pernah membuang nenek moyang mereka yang tidak taat. Umat Allah ini terlihat seperti menyembah Allah, tapi mereka tidak menemukan kebenaran di dalam penyembahan mereka. Mereka tampak rohani dengan tangan yang memberi dan bibir yang berdoa, tetapi dalam hati mereka Bapa di surga tidak mendapatkan ruang sama sekali. Saudara, pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit ini membuka pemahaman dari para pendengarnya bahwa kerajaan surga berbicara tentang kasih anugerah Allah. Kerajaan surga membuka pintu dan memberikan sambutan selamat datang bagi kita, bukan karena kita telah melakukan kewajiban agama dengan sempurna. Allah menyambut kehadiran setiap manusia berdosa yang mau dengan penuh kerendahan hati yang berduka cita atas dosa, hati yang miskin secara rohani, datang memohon kasih Allah untuk mengubah kita dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang dikuduskan dan dilayakkan bagi Allah. Allah telah mempersiapkan dan menunjukkan kasih-Nya terlebih dahulu dengan cara mengorbankan anaknya, Yesus Kristus, menjadi anak domba Allah yang disembelih bagi pengampunan dosa-dosa kita. Oleh karena darah Kristuslah kita dibasuh bersih dan hati kita dibersihkan dan didesinfektansi dari dosa. Ketika seorang manusia berdosa memilih untuk menjadi murid Kristus, memilih untuk meninggalkan kehidupan lamanya dan mengikuti Kristus, pada saat yang sama Allah akan bekerja untuk mengubahkan hati kita. Hanya dengan hati yang dibarukan inilah kita baru dapat melakukan kewajiban agama dan menemukan kebenaran Allah di dalamnya. Tanpa kebenaran hati yang terus dikerjakan oleh Allah ini, kita tidak akan pernah memiliki kerinduan untuk mencari Allah. Dari bibir kita mungkin keluar lantunan pujian yang indah dari lagu rohani. Tangan dan kaki kita bekerja, berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Hidup kita bisa tampak rohani di mata manusia, tapi sebenarnya kita tidak pernah akan terpuaskan oleh kebenaran ilahi dan ibadah kita jika hati kita tidak dibarukan oleh Allah. Yang ada kita hanya melakukan serangkaian kewajiban agama ini karena kita ingin caper, cari perhatian. Mungkin cari perhatian dari hamba Tuhan, cari perhatian dari idaman hati yang ada di gereja, cari perhatian dari teman, sebagainya. Kita bukan sedang mencari Tuhan di dalam ibadah kita. Peringatan Yesus di Matius pasal 6 ayat 1 ini tidak sedang menyuruh murid-muridnya untuk menarik diri dari kehidupan orang banyak ketika mau melakukan kebenaran rohani, ketika kita mau beribadah kepada Tuhan. Seolah-olah orang lain tidak boleh melihat kita menjalankan kewajiban agama. Yesus sedang mengingatkan murid-muridnya untuk berwaspada dengan motivasi hati ketika melakukan kewajiban keagamaan. Murid-murid Yesus harus memeriksa motivasi apa yang timbul dari hati ketika mereka menjalankan perintah Tuhan di arena publik. Melakukan kewajiban keagamaan atau beribadah adalah momen di mana seorang murid Kristus seharusnya menjalin relasi hanya dengan Bapa di surga. Hati seorang murid seharusnya terkoneksi kepada Bapa. Bapa akan memberikan upah, memberkati dan menganugerahkan kepada murid-murid Yesus sukacita kerajaan surga dalam kehidupan sekarang ini maupun pada waktu yang akan datang. Ketika Yesus datang kembali, ketika kita bisa menikmati kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Arena publik adalah menjadi tempat yang paling baik untuk menguji motivasi hati daripada seorang murid di dalam menjalankan kebenaran rohaninya. Apakah kita mengejar kesempurnaan rohani agar terlihat perfect secara rohani di hadapan manusia ketika kita menjalankan praktik keagamaan kita? Kita tidak perlu menyembunyikan diri ketika harus melakukan kewajiban keagamaan kita di tengah-tengah masyarakat.
Justru momen ketika kita berdoa, ketika kita memuji Tuhan dan lainnya itu dapat dijadikan kesaksian bagi saudara-saudara seiman maupun bagi mereka yang belum percaya. Kita tidak perlu takut untuk melakukan kesalahan yang bersifat teknis ketika kita melakukan praktik keagamaan. Dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di pasar, di bait Allah, di rumah Tuhan, di tempat kita bekerja, dimanapun dan kapanpun itu, ketika dilihat maupun tidak dilihat orang, murid-murid Kristus harus menunjukkan bahwa motivasi hati mereka adalah hanya fokus kepada Tuhan saat melakukan kewajiban agama. Gaya hidup kerohanian seorang murid Kristus bukan bertujuan untuk mencari penghormatan dan pujian dari manusia. Wah, kamu rohani banget ya. Segala tindakan para murid dalam menjalankan perintah Tuhan adalah karena mereka ingin nama Tuhan dipermuliakan, bukan diri mereka yang dipermuliakan. Murid-murid Yesus juga tidak perlu mengejar upah pujian dari manusia karena menjalankan serangkaian kewajiban agama ini. Apa yang menjadi motivasi hati kita saat kita melayani di gereja, saat kita memberikan persembahan berpuluhan, saat kita menaikkan pujian di paduan suara, saat kita ikut pelayanan diakonia, saat kita menolong orang lain, saat kita berdoa, saat kita membaca Alkitab, saat kita berpuasa, saat kita men-sharingkan firman Tuhan dan kesaksian hidup kita kepada orang lain. Termasuk juga saat kita membuat konten rohani di media sosial seperti yang mungkin saya lakukan sekarang ini. Apakah motivasi hati kita adalah memuliakan Bapa di sorga, atau jangan-jangan kita merindukan pujian yang banyak dari manusia? Apakah raut wajah kita menjadi muram ketika tidak ada ucapan terima kasih dari sesama dan tidak ada pujian yang diberikan kepada kita? Yang ada malah kritikan yang pedas. Apakah akhirnya kita ngambek dan tidak mau lagi baca Alkitab, tidak mau lagi melayani, dan akhirnya meninggalkan gereja? Saudara, setiap daripada kita sangat rentan terhadap yang namanya cari perhatian, cari pengakuan, dan cari pujian dari orang lain. Tidak ada salahnya jika kita melakukan sesuatu dengan baik, termasuk pelayanan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan orang memberikan pujian, good job, pelayanan kamu sungguh memberkati saya. Ataupun orang mengucapkan terima kasih kepada kita atas pelayanan kita, dan kita pun bisa membalasnya dengan mengucapkan terima kasih sama-sama kepadanya. Tidak ada salahnya jika seorang murid Kristus sudah bekerja dengan tekun dan mendapatkan apresiasi dari rekan kerja yang lain maupun atasannya. Tidak ada masalah jika karena usaha keras kita belajar, kita mendapatkan prestasi yang paling baik di sekolah maupun di kampus, dan teman-teman, guru, serta dosen memberikan aplaus kepada kita. Bukankah seorang murid Kristus juga harus menunjukkan hidup yang memuliakan Allah di dalam segala aspek kehidupannya? Justru kita harus membangun kebiasaan mengapresiasi kerja keras dari saudara seiman di dalam mengerjakan segala aktivitas sehari-hari, baik di dunia sekuler maupun dalam pelayanan di gereja. Budaya saling mengapresiasi justru dapat mendorong sesama kita untuk terus bertumbuh di dalam iman dan terus berjuang menjalani panggilan sebagai murid-murid Kristus. Namun jika tidak ada seorang pun yang memberikan apresiasi dalam bentuk apapun kepada kita, apa respon kita? Saya menyadari kerentanan saya untuk jatuh ke dalam usaha untuk mencari pujian, mencari perhatian, mencari like, mencari tepukan daripada orang lain. Saya pernah berkali-kali kecewa ketika saya tidak mendapatkan perhatian dan pujian dari orang lain. Padahal saya telah berusaha terbaik dan menunjukkan gaya hidup seorang murid Kristus. Saya juga pernah ngambek dengan pacar saya ketika saya telah membantunya untuk mengedit video ibadah online. Saya merasa bahwa saya telah memberikan usaha yang sangat keras. Banyak waktu dan energi saya yang sudah terkuras ke sana. Tapi setelah video tersebut selesai diedit dan diunggah ke kanal media sosial, dia malah tidak mengucapkan terima kasih sama sekali. Saudara yang terkasih, kita perlu untuk selalu melakukan check up hati secara rutin, memeriksa motivasi hati kita. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita ketika kita melakukan sejumlah perintah Tuhan. Kita memerlukan kerja Roh Kudus yang terus melakukan karya transformasi dalam hati kita untuk membuang si aku yang lama yang rindu dipuji manusia, agar hati kita sepenuhnya dipenuhi dengan kasih Tuhan. Sehingga dengan kasih Tuhan itu, kita dapat mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Murid-murid Yesus dipanggil untuk memuliakan Bapa di sorga saat kita melakukan kewajiban keagamaan kita. Mari kita memohon pertolongan dan pimpinan Roh Kudus untuk memampukan kita agar kita bisa hanya fokus kepada Bapa di sorga saat kita menjalankan kebenaran rohani. Hanya dengan pertolongan dan kuat kuasa Tuhan sendiri saja, kita dapat menjadi murid-muridnya yang hidup bagi kemuliaan nama Allah.
Siapa yang tidak senang mendapatkan pujian dari manusia? Siapa yang tidak mau menerima aplaus dari saudaranya? Siapa yang tidak ingin dibilang good job atas hasil karya dia? Bukankah murid-murid Yesus sudah beroleh sukacita dari kerajaan surga? Bukankah kata-kata well done dari Tuhan lebih berarti bagi kita? Bukankah memuliakan Tuhan adalah tujuan dari hidup saudara dan saya?